Tampilannya sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan mengajar mata kuliah Bisnis Hospitality ya. Saya adalah praktisi, saya seorang GM di grup Marriott Internasional. Saya juga dosen di Trisakti dan kebetulan saya juga ngajar di Poltek Par Palembang untuk mata kuliah Bisnis Hospitality ini. Kita bikin perjanjian ya, kita jam 8 teng ya, karena saya nggak bisa kalau telat, saya tinggal. Terus yang kedua, kita model pembelajarannya dua ya. Ada yang model online langsung sama saya, ada juga yang melalui nanti dari video yang saya share ya. Jadi modelnya sinkronus dan asinkronus ya. Nah, jadi latar belakang saya lama di industri, saya lama sebagai GM, saya pernah jadi vice president di beberapa grup hotel besar ya. Jadi saya minta kamu manfaatkan, kamu dapat dosen, orang praktisi, dan dari brand besar itu, dari Marriott. Jadi harusnya kamu banyak dapat ilmu dari, insya Allah dari saya ya. Oke, kita mulai ya. Jadi kita akan ketemu setiap hari Rabu jam 8. Saya paling lama, saya bilang paling 30-45 menit. Saya nanti setiap selesai ngajar ada kuis. Kuisnya dikerjakan by email, nanti di email ke saya. Kelas kita nggak pernah offline karena saya posisinya tidak di Palembang gitu ya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya mulai? Suara saya jelas ya? Clear? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, kita berbicara dalam konteks kita nanti dari mulai mau bikin hotel nih ya, namanya feasibility study sampai dengan nanti hotelnya operation. Kita belajar dari pronovis, housekeeping, sampai ke engineering department. Nanti saya akan ngasih tips gimana kamu masuk ke dunia kerja, apalagi kamu akan bersaing di brand-brand besar misalnya masuknya ya. Jadi pertama kali waktu kita membuat satu hotel, kita harus bikin namanya studi kelayakannya dulu. Nah, bahasa Inggrisnya feasibility study. Nah, studi kelayakan ini adalah kita supaya menghindari resiko rugi ya. Jadi kalau kita lihat kan kayak di Palembang itu banyak hotel-hotel, mohon maaf ya, owner-ownernya bangun dari ruko gitu, tiba-tiba di perjalanan dia rubah jadi pengen jadi hotel gitu. Nah, itu tidak well prepare dia untuk menyiapkan bisnisnya, karena mungkin awalnya dia bikin ruko mau jualan sesuatu, tapi di tengah jalan dia coba rubah untuk jadi hotel. Nah, merubah fungsi bangunan yang sudah terjadi, yang sudah ada given condition itu agak susah gitu ya. Belum lagi nanti izinnya harus nempel dan sebagainya ya. Jadi pertama kita menghindari resiko kerugian. Jadi kalau kita mau bangun hotel, mau bangun restoran, mau bangun bisnis apapun, kita harus bikin studi kelayakannya dulu. Kira-kira kita bikin hotel di daerah Palembang, di kota Palembang, saat ini untung atau rugi gitu ya. Nah, karena kan nanti kita akan bicara tentang berapa sih modal untuk bangun hotel. Yang kedua, kira-kira marketnya bisa nutup kerugian kita nggak gitu ya dari dari kita bangun hotel ini. Nah, studi kelayakan juga itu mempermudah perencanaan. Jadi bangun hotel ini nanti terplanning gitu ya, dari mulai tanahnya kita beli, terus kita urus izin, terus nanti pembangunan kita milih kontraktor, milih arsitek, milih desain interior, milih vendor-vendornya segala macam gitu ya. Jadi memudahkan pekerjaan, memudahkan controlling juga pengawasannya. Jadi bangun hotel itu rata-rata normalnya ya, kalau bintang 3, bintang 4 itu yang bagus, rapi itu sekitar 18 bulan lah ya. Dari pertama kita masang konstruksi gitu ya, itu 18 bulan. Dengan catatan modalnya lancar ya. Banyak hotel yang terjadi belum nyampe berapa bulan duitnya udah habis, akhirnya mangkrak segala macam gitu ya. Nah, jadi bangun hotel itu menggunakan modal yang sangat besar, jadi nggak mungkin modalnya dari bank semua itu satu hal yang tidak mungkin gitu. Jadi kamu kalau bangun hotel itu kita ada aturannya, biasanya modal kita minimal 60%.
40%-nya baru pinjaman dari bank. Tapi banyak juga owner-owner yang nakal, hampir semuanya ke bank. Caranya mungkin sama dia digelembungin nilai pekerjaannya, nilai asetnya, sehingga dia bisa ngambil semuanya dari utang dari bank. Tapi itu sangat berisiko ya. Kalau kamu jadi GM, bangunannya atau ownernya itu menggunakan hutang semua, sewaktu bisnis kamu terganggu, hotelnya nggak bisa jalan, kayak kemarin ada pandemi, kelar tuh. Nggak bisa bayar utang, akhirnya hotelnya dilelang atau diambil sama bank dan sebagainya ya. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Nah, dalam membuat studi kelayakan itu, waktu kita mau bikin hotel nih di Palembang, misalnya di daerah Jalan Raja Wali ya, dulu kebetulan saya bangun Grand Jury yang sekarang dari The Alps. Jadi waktu itu kita melihat dulu di aspek pasar sih di Palembang itu tingkat hunian okupansi ada yang tahu nggak berapa? Anak divisi kamar tahu nggak? Rata-rata okupansi di kota Palembang berapa persen, ada yang tahu nggak? Ayo speak up. Ada yang tahu nggak rata-rata okupansinya? Dari hotel-hotel yang ada di Palembang kira-kira berapa persen sih okupansinya? Saya Pak izin menjawab Pak. Ya, berapa persen? Pandu. Kalau dia di normal day-nya dia ada di 60% Pak. Cuman kalau dia di weekday, di weekend dia bisa sampai 70-80% Pak. Oke. Ambillah itu kata misalnya itu sebagai rata-rata city occupancy ya. Jadi rata-rata hotel misalnya di Palembang rata-ratanya sudah 60%, di weekday, weekendnya 70%. Which is kalau bisnis hotel okupansi udah 60 berarti itu bisnisnya baik gitu ya. Bisnisnya prospek gitu. Jadi kalau kamu bikin hotel, lihat situ okupansinya 60%, wah itu menarik tuh buat bisnis hotel. Tapi once kamu masuk di kota, misalnya kamu buka di Hotel Muara Enim atau di Lahat, hotelnya di situ udah ada 3 gitu. Tapi city okupansinya rata-rata 30%. Nah, kamu jangan masuk, itu akan rugi. Pasti akan kamu babak belur. Karena marketnya sangat terbatas. Udah gitu pemainnya udah ada beberapa hotel yang udah ada di situ gitu ya. Jadi pasti akan tarik-tarikan gitu ya. Ditambah di kota itu nggak ada industri lain. Misalnya di sana kan apa tambang batu bara gitu ya. Nggak ada lagi industri lain, misalnya nggak ada tambang atau ada kelapa sawit baru atau proyek apa. Kalau ada proyek baru memungkinkan ya. Misalnya di Palembang ada Pertamina bikin sumur baru. Nah, itu prospek bagi hotel. Jadi kalau orang mau bangun hotel, kita harus lihat dulu nih kira-kira bisnisnya akan gimana nih tahun depan Palembang gitu. Oke, dari berangkat dari 60% berarti menarik. Aspek pasarnya sudah oke nih ya. Nah, kamu dari situ udah aspek pasarnya udah oke, kita mulai melakukan yang namanya SWOT analisis. Ada yang tahu apa SWOT? SWOT apa? SWOT apa SWOT? S-nya apa? SWOT itu S-nya strength, W-nya weakness, O-nya opportunity, T-nya threat. Strength itu kekuatan. Nah, kira-kira kamu mau bangun hotel misalnya di Jalan Sudirman atau di Jalan tadi Raja Wali ya. Jalan Raja Wali di Palembang bukan daerah bisnis misalnya ya, tapi daerah perumahan. Kira-kira secara market atau tamu akan prefer stay di situ enggak? Atau dia akan prefer stay yang dekat ke mall, misalnya kayak apa tuh yang Arya Duta sekarang, terus apa lagi yang hotel dekat mall di sana? Apa tuh yang dulu Ada Arista, Pak. Arista gitu kan. Nah, tipikal tipikal orang kita kan secara umum ya, jadi nyari hotel yang dekat dengan shopping mall. Kamu nanti perhatiin deh, hotel yang jadi satu sama mall pasti lebih ramai dibanding hotel yang independen. Nah, apalagi saya mengamati kalau kayak Sumatera Selatan, Pekanbaru, Riau gitu ya. Itu kan banyak daerah-daerah di luar Palembang ya, kayak Lahat, Morenim, segala macam, yang orang-orangnya mungkin di weekend ada satu tren staycation gitu ke Palembang gitu ya. Kan tadi kata Pandu katanya weekendnya naik 70%. Bisa jadi masyarakat di luar Palembang itu, apalagi sekarang udah dengan adanya tol itu ya, misalnya tolnya udah connected gitu ya, itu akan meningkatkan tingkat hunian tuh. Jadi, nah dari situ kamu udah melihat oh, ini ada prospek marketnya oke gitu. Jadi walaupun kamu bikin di daerah perumahan,
Tapi ada satu market yang bisa kamu grab misalnya gitu ya. Tapi ya syukur-syukur kalau dekat shopping mall lebih enak lagi ya, kamu jualannya lebih gampang segala macam. Aspek teknisnya, nah kira-kira hotel sekarang kan lebih update teknologi ya. Kalau kamu kerja di brand, misalnya brand, ada yang pernah job training di Marriott nggak di sini? Saya, Pak, Gimana kamu? di The Hermitage Jakarta. Apa, sorry? The Hermitage, Pak. Oh, Hermitage ya, dengan Pak Heri ya. Iya, GM betul, Pak Pak. Heri ya. Nah, kalau Hermitage belum pakai kunci, nanti kalau kamu misalnya di Marriott di Singapura lah ya. Marriott Indonesia beberapa sudah pakai kunci. Jadi di sana teknologinya kita menggunakan mobile key. Mobile key itu jadi tamu check-in nggak usah. Di Hermitage udah pakai mobile key nggak? Jadi nggak pakai kunci lagi tapi pakai dari handphone. Belum, Pak, kalau di The Belum ya. Hermitage. Nah, jadi itu kayak itu teknologi seperti itu tuh mahal. Kita itu rubah dari kunci ke mobile gitu sekitar 600 juta gitu. Itu cuma merubah kunci tok. Fungsinya ya. Belum handsetnya, belum sistemnya. Jadi teknologi itu sangat mahal. Tapi saat ini ke depan teknologi is emas gitu. Semua hotel harus berubah ke high tech gitu. Kita nggak ada lagi yang namanya promotion menggunakan paper lagi. Semuanya udah digital media ya. Jadi kita tuh udah 80% semuanya harus ke digital media. Nah, hotel-hotel yang menggunakan teknologi ini akan unggul ke depannya. Apalagi marketnya nanti kan kaum selain milenial, sesudah milenial kaum apa? Lupa saya. Itulah gitu. Jadi yang lebih banyak interaksinya dengan mobile ya, dengan alat-alat gadget dan sebagainya. Nah, teknologi menjadi suatu daya saing. Jadi sekarang udah nggak menggunakan lagi kayak tadi kan salah satu contohnya kunci gitu ya. Kamu waktu mau check-in, dia pre-check-in langsung ada email. Jadi bisa kamu mau stay di JW Marriott Jakarta gitu ya. Kamu mau stay besok. Hari ini tuh saya sebagai Eva udah bikin pre-arrival meeting. Kamu tadi siapa yang di Hermitage, Felis? Kamu di front desk. Iya, Pak, kebetulan saya kemarin di JRO-nya. Ya, kamu eh, megang apa aja? Opera pegang. Sistemnya apa Iya, aja? Pak, Bisa apa aja kamu? sistemnya. Opera bisa. Jara megang Opera juga. Kalau iya, Pak, kalau di Hermitage setahu saya bukan pakai Opera, Pak. Mau pakai apa? Ya, Hermitage mungkin belum compliant ya. Oke, jadi intinya teknologi itu adalah hal terpenting. Terus yang kedua aspek SDM. Kalau kamu nyari brand-brand besar, saya saranin makanya kamu sesudah apalagi kamu yang udah training di Marriott, bagusnya nanti masuk ke Marriott lagi. Saya saranin kamu masuk ke brand-brand gede dulu ya. Kalau kamu jadi lulus dari kuliah, misalkan kamu masuk ke brand-brand besar kayak Marriott, Accor, Intercon gitu. Kenapa kamu di situ banyak belajar? Jadi kita sebagai SDM di situ tuh kan dijejelin dengan training. Sebulan itu mungkin kamu bisa training nyampe lebih dari 60 jam gitu ya. Jadi semakin banyak training, kamu akan semakin banyak belajar. Terus manajemennya, kalau brand-brand besar, manajemennya sudah tertata dengan baik gitu ya. Beda dengan brand lokal yang masih mencari bentuk gitu. Nah, keuangan juga menjadi hal yang penting. Jadi kadang-kadang ada yang tadi saya bilang itu, hotelnya udah siap, tapi duitnya kurang gitu. Akhirnya di perjalanan hotelnya terseok-seok, itu kan problem tuh nanti fasilitasnya nggak siap lah, terus karyawan belum digaji lah, itu akan mempengaruhi siklus bisnis di hotel ya. Terus aspek ekonomi, dulu ingat lagi pandemi kan semua hotel tutup semuanya. Kita berapa bulan tuh tutup, Bali apalagi itu bleeding sampai setahun gitu ya. Nah itu aspek ekonomi menjadi penting. Jadi kalau kita mau bikin hotel, kita lihat aspek-aspeknya. Kalau sekarang bangun hotel, ini lagi bagus, bisnis lagi menggeliat gitu loh ya. Apalagi tahun politik mungkin akan banyak orang meeting, orang segala macam. Itu momen yang tepat. Tapi harus lihat juga tadi ya kotanya, kalau city occupancy 60 fine tuh. Tapi kalau city occupancy kamu di bawah 30 jangan. Itu akhirnya kamu bunuh diri gitu ya. Nah dari semua aspek itu nanti hukumnya juga mau lihat kira-kira bikin hotel di situ boleh nggak. Nanti kalau di daerah tuh ada yang namanya jalur kuning, jalur hijau, jalur merah. Ada yang tahu nggak itu artinya apa? Kuning artinya apa? Jadi jalur kuning itu harus untuk daerah itu untuk industri.
Kalau merah itu nggak boleh buat industri. Kalau hijau itu daerah perumahan. Nah, nanti tuh kita lihat dulu kira-kira kamu mau bangun di daerah jalan tadi, jalan apa namanya tuh Raja Wali itu kira-kira secara tata kota Palembang boleh nggak sih bikin hotel di situ? Karena kan nanti kalau kamu bikin hotel harus ada izin undang-undang gangguan, izin tetangga dan sebagainya ya. Jangan sampai kamu bikin hotel izinnya nyusul pas giliran udah jadi izinnya nggak bisa. Kayak satu contoh di Bandung dulu atau di Bali ada hotel yang ketinggiannya 10 lantai tapi sama dia nyolong jadi 11 sampai 12 gitu. Terus izinnya ternyata sampai 10 lantai ketahuan akhirnya harus dipapas, dipotong dan biayanya kan mahal kalau mau motong, bayangin aja motong struktur beton yang segitu ininya dipotong gimana sih gitu, pasti ngeganggu tamu dan sebagainya. Terus dampak lingkungan juga jangan sampai kan hotel itu juga mengeluarkan kotoran ya, maksudnya sampah-sampahnya ada dari kamar mandi kan ada airnya dari kitchen itu airnya juga ada lemak, bakteri dan sebagainya itu harus di treatment, nggak bisa dibuang ke solokan gitu aja, kita harus treatment. Oke, sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak? Oke, Udah kalau dimengerti, Pak. yang ngerti ya. Nah ini highlightnya aja ya, kamu nggak usah panik ngeliat angka. Saya mau ceritain nih, ceritanya ini kita mau bikin hotel nih ya. Nah bikin hotel itu biayanya biasanya ada biaya konstruksi dulu. Nah biasanya kita bayar mulai dari kontraktor, arsitek, interior, ME, ada yang tahu nggak apa ME? ME itu akhirnya artinya machinery and equipment. Jadi yang mesin-mesin, peralatan kitchen itu masuk ke ME, terus peralatan komputer, terus lift, pokoknya mesin-mesin itu namanya ke ME ya. Terus peralatan elektrikal juga ke sini. Nah, bangun hotel itu biasanya mahalnya di konstruksi di sipilnya gitu ya. Untuk ngebangun hotel biasanya sipil lebih gede. Jadi biasanya ada ukurannya tuh kayak di Jakarta mungkin 1 meter misalnya ya 15 juta. Tapi mungkin di Palembang lebih mahal karena kontraktornya misalnya dari Jakarta dia harus bawa tukang dari Jawa, bawa peralatan dan sebagainya ya. Jadi masing-masing daerah akan beda harganya ya. Kamu ngebangun di Jakarta, membangun di Papua lebih mahal di Papua ya nggak? Kan tukangnya dari Jawa harus pakai pesawat. Terus materialnya, bahannya, semennya aja mahal banget kan di sana. Nah itulah satu contoh ya. Jadi konsultan itu ada arsitek, interior dan sebagainya. Nah, nanti kita manggil, kita akan ngundang tuh arsitek. Tapi sebaiknya kamu udah tahu dulu brandnya kamu mau pakai siapa. Misalnya saya mau pakai Marriott gitu kan. Udah katakanlah dikasih brandnya misalnya brandnya Courtyard gitu. Courtyard itu bintang 4. Nah bintang 4 itu nanti saya akan manggil arsiteknya. Arsitek yang biasa bangun hotel ya. Harusnya jangan arsitek yang baru bangun hotel. Itu ke problem nanti kamu. Nah nanti dikasih standarnya dari Marriott ini, standarnya kalau Courtyard bentuk bangunannya gini, kamarnya segede gini, kamar mandinya gini, kitchennya gini gitu ya. Nah kalau kamu bangun hotel yang pakai brand udah besar, itu udah jelas tuh spesifikasinya. Nah yang problem kalau bangun hotel yang nggak punya brand gitu kan, nanti ukuran kamarnya nggak ada standarnya, bednya nggak pakai standar, akhirnya pusing kamu bikinnya ya. Tapi kalau udah brand yang udah tertata, itu semuanya udah detail gitu ya. Nah dari semua biaya konstruksi itu nanti kita ada biaya technical assistant. Technical assistant itu adalah waktu kita pakai brand Accor, nanti Accor kan setiap tahun itu sewaktu pembangunan dia akan datang bantu kita untuk review gambar, terus ngecek lapangannya dan sebagainya. Nah, nanti baru terakhir kita mulai rekrutmen pegawai. Nah, rekrutmen pegawai nanti masuknya ke biaya pre-opening. Jadi mulai dari rekrutmen pegawai, trainingin pegawai, kan ini belum ada revenue nih ya. Mulai sampai hotel buka, itu ada biaya-biaya yang harus kita siapin ya. Jadi dari total biaya konstruksi ditambah pre-opening expense ini adalah total bangun hotel nih, 78 miliar. Katakanlah kita ngebangun misalnya hotelnya di Palembang gitu ya, 78 miliar nih saya sampaikan tuh. Ini modal sendiri tuh minimal 30%, pinjamannya 70. Ya ini mungkin kenal sama bank, tapi biasanya sih dia 60-40 ya. Atau 70-30. Ini bisa minjemnya bisa gede nih 70, bagus nih. Tapi dulu ya sekarang sih kita minjem ke bank untuk bangun hotel agak susah karena banyak hotel yang
problem kemarin di mana waktu pandemi banyak yang nggak bisa bayar utang. Jadi sekarang istilahnya masih red zone untuk bangun hotel. Jadi bank belum berani ngasih pinjaman karena belum pulih ya. Tapi sekarang Bali udah rame. Terus beberapa kota Jakarta, Bandung, Jogja, Palembang juga udah rame. Jadi bisnis hotel udah mulai naik lagi ya. Nah ini komposisinya ya. Jadi dari bangun hotel 78 miliar ini terdiri dari 70% minjem ke bank, 30% modal sendiri. Oke, di sini ada yang nanya? Paham ya, gampang ya. Ini kamu ini aja Pak, coba dengerin aja dulu kira-kira nanti apa yang ini lebih cerita tentang ini baru preliminary ya, baru cerita awal atau bahan kuliah awal ya. Nah nanti dari itu kita akan gambar masing-masing mulai dari basement, misalnya lahannya 8.000 meter. Kita mau bangun tadi berapa kamar? Oh kamarnya belum di sini. Oh kamarnya udah ada 107, belum ada. Nah ini dari ini kita akan bangun, misalnya total kamarnya jadinya berapa nih totalnya? Total kamar 100 berapa nih? Tabelnya ini kamarnya ini. Oke, kamarnya 176 ya. Per room bay. Nah, jadi nanti kita sama si arsitek, sama si orang sipil, kita udah mulai tuh dari luas lahan ini untuk bangun 176 kamar, mulai dari basement sampai lantai 6 nih, katanya mungkin izinnya sampai lantai 7, ada top floor di sini. Nah, kita bagi-bagi tuh, di mana meeting room-nya, di mana area kamarnya. Kalau bisa, kita waktu ngebangun itu, kayak meeting room, kitchen, restoran, kalau bisa satu floor ya, dan di lantai 1. Kenapa coba di lantai dasar? Menurut kamu apa? Kenapa kitchen, meeting room, restoran sebaiknya dalam satu floor di lantai dasar? Ada yang tahu nggak apa? Ada yang tahu nggak? Kenapa harus begitu? Kenapa baiknya begitu? Kenapa coba? Karena kamu bayangin kalau kamu restorannya di lantai paling tinggi ya, kamu ada wedding, liftnya capek nggak tuh naik turun? Biaya listriknya mahal nggak? Paham? Paham, Pak. Ya. Paham, Nah, Pak. jadi prinsipnya kita ngebangun hotel juga harus lihat dari desain dan kepentingannya, operasionalnya, dan nanti operationnya ujung-ujungnya ke duitnya gitu. Kalau bayangin kalau tadi saya bilang ballroomnya di lantai 7 nih, terus liftnya cuma 2, misalnya weddingnya ada 1.000, bayangin aja ngantri di liftnya nggak, kan orang nggak mungkin naik tangga 7 lantai gitu ya. Nah jadi banyak juga yang orang yang nggak bisa bikin planning, jadi ngebangun ya pas tahu gitu kan tadi kan, oh ternyata problem. Ada satu hotel di Semarang, ballroomnya di atas, liftnya cuma 2, sekali waktu ada wedding waktu itu 1.000 gitu ya. Ngebayangin itu di lift ngantri setiap apa namanya, setiap menit sekali buka penuh, orang akan komplain gitu ya. Nah itu ya. Jadi nanti kita siapin nanti kapan, di mana kitchen, di mana meeting room, terus nanti mulai kamar dari lantai berapa dan sebagainya. Terus luasannya juga. Nah waktu luasan kita harus lihat compare dengan market kompetitor juga ya. Misalnya kamu mau bikin bintang 4 atau bintang 3. Nah, rata-rata di Palembang, hotel bintang 3 luasnya berapa? Ada yang tahu nggak luasnya kamarnya Amaris berapa square meter? Ada yang tahu nggak? Amaris itu yang di Jalan Radial ya. Oh, itu Mas Santika ya. Amaris di mana sih di Palembang? Ada yang tahu hotel Amaris di mana? Daerah Demang, Pak. Itu berapa? Tahu nggak kamu berapa square meter kamarnya? Katakanlah 17 square meter lah gitu ya. Kamu anak room seharusnya tahu kan, housekeeping hitung doang berapa. Nah, nanti kamu akan compare, oh kamu bintang 2, bintang 3, kompetitor luasnya 17. Nah, supaya kamu menarik, kamu bikinnya lebih gede, luasnya 20,
square meter atau 30 gitu. Lalu 30 kegedean untuk bintang 2. Nah, di situ strategi kamunya nanti kira-kira kamu mau bikin berapa luasannya gitu ya. Nah, dari luasan itu nanti ketahuan biayanya berapa gitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi nanti dari luasan kamar itu nanti dapat kira-kira dari satu floor bisa dapat berapa kamar. Jadi totalnya ini kayak ini dengan luas 22 square meter. Di lantai 3 bisa dapat 44 kamar dan seterusnya. Jadi totalnya ternyata 169 ya Rumki. Jadi kamarnya totalnya 169. Nah, ini jumlah kamarnya. Nah, antara twin sama double ada yang tahu nggak gimana cara ininya? Cara menentukannya ada yang tahu nggak? Cara nentuin kamu lihat dari marketnya, terus lihat ruang meetingnya. Ruang meetingnya kamu kapasitasnya berapa banyak. Terus restoran sitting capacity-nya berapa banyak. Nah, kayak gini nanti jangan sampai rata-rata kata Pandu 60% okupansi. Kalau 60% okupansi, misalnya yang isinya twin semua, jadi dalam satu hari misalnya lakunya ada 90 kamar gitu. Ternyata kamu sitting capacity restorannya cuma 70. Itu waktu okupansi kamu naik di 60 kamu kerepotan. Pasti banyak, kamu lihat nggak ada satu restoran yang ditambah pakai kursi bangket. Nah, itu karena itu nggak prepare gitu ya. Nah, bagusnya kalau kamu restorannya connecting sama meeting room. Jadi waktu once okupansinya naik, kamu bisa buka meeting room untuk jadiin extension dari coffee shopnya restoran. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Palembang, ada yang mau nanya Palembang? Berapa nih? Oke, kalau nggak ada yang nanya, saya lanjut. Jadi ini nanti dari itu tuh kamu akan pelajarin ya ini kalau terlalu berat ya kamu dengerin aja lah gitu ya. Ada di dalam satu daerah itu istilahnya ada KDB, ada KLB. Jadi KDB itu koefisien denah bangunan, koefisien lahan bangunan. Jadi kayak di DKI ya kamu punya tanah 8.000, kamu nggak boleh bangun 8.000. Misalnya koefisien bangunannya hanya 70%. Artinya kamu hanya bisa bangunnya misalnya 30%, 70%-nya harus apa namanya bukaan ya, apa terbuka, ruang terbuka gitu. Nah, itu masing-masing daerah KDB, KLB-nya beda-beda. Kamu harus nanya juga waktu membangun di Palembang KDB-nya berapa, KLB-nya berapa gitu. Karena jangan sampai kamu bangun, aduh ini saya belum ini ya. Oke, saya belum ngurus Zoom saya, sekretaris saya lupa extend. Jadi nanti dari totalnya itu tadi dari jumlah investasi 78 miliar ya dibagi jumlah kamarnya, ini room bay-nya ya. Jadi masing-masing kamar itu investasinya 400 juta. 400 juta itu termasuk semua ya, ada TV, ada segala macam. Kalau total biaya dibagi jumlah kamar itulah investasi per room bay atau per room key ya. Nah ini nanti kalau analisanya seperti ini. Nah kira-kira ini balik modalnya berapa lama? Ini 9 tahun ternyata di Palembang. Jadi dengan modal 78 miliar, owner baru balikin di 9 tahun gitu ya. Oke, karena ininya ujungnya udah saya belum extend. Biasa saya sampaikan ya, habis ini ada kuis. Saya bikin buku sama Pak Zul, sama Pak Enos. Bukunya bisa lihat di kampus kamu. Namanya judulnya buku studi kelayakan bisnis yang tadi saya share ya di WA ya. Kamu coba pelajarin, kamu baca, kamu bikin rangkuman. Waktunya 2 minggu. Nanti kamu email ya ke sini ya. Pakai Word ya, jangan tulis tangan ya. Pakai Word aja, kamu ini ke sini. Ada yang mau nanya nggak? Cukup jelas, Pak. Jelas. Oke, kalau nggak ada, ketua kelas siapa? Rizky. Yang nggak hadir siapa Rizky? Bisa tolong difoto, Riz, buat supporting absennya. Tolong dibuka semua itunya. Apa namanya tuh? Kameranya. Bisa tolong difoto, Riz. Nanti di-share di grup ya. Sudah, Pak. Sama yang nggak masuk siapa aja di ini biar saya absennya langsung ini. Oke? Kalau nggak ada lagi, thank you. Kita ketemu every Wednesday jam 8 tepat ya.
Kalau saya nggak bisa ngajar, saya akan ngasih informasi. Misalnya saya tiba-tiba ada VIP datang, ya namanya orang operation ya, tiba-tiba harus meeting sama owner. Baik, saya pasti info. Tapi make sure jam 8 kita mulai, karena waktu saya juga terbatas. Bentar lagi saya mau morning briefing. Jadi tolong manfaatin kesempatan ini. Kelas-kelas sebelumnya, saya nyaranin ya nanti di sesi berikutnya, ada beberapa posisi yang menarik di industri hotel saat ini. Makanya setiap mata kuliahnya kamu ikutin aja deh nanti supaya nyambung terus ya. Udah difoto ya Rizky? Udah ya? Udah difoto ya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Thank you and see you next week ya. Nanti saya share materinya. Thank you. Thank you, Terima kasih, Pak. Pak.